Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Om Swastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat Indonesia, saat hari ini kita sudah melihat dan sudah mengetahui siapa sebenarnya yang bermain di tanah air kita Indonesia ini. Jelas hari ini kita bisa melihat ada banyak orang yang berteriak PKI, PKI dalam rangka pemilu, pemilihan presiden, selalu diteriakkan waspada kepada PKI, PKI yang ada. Katakan demikian, dan mereka berteriak-teriak perubahan, perubahan, perubahan oleh kelompok-kelompok PKI. Namun kita tidak sadari bahwa sesungguhnya di tanah air kita ini ada kelompok PKI Arab. Nah, PKI Arab ini sudah jelas berada di partai-partai yang jelas menolak ideologi Pancasila. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat tanah air, sebangsa setanah air, waspadalah. Hari ini ada partai yang menolak dengan jelas, menolak ideologi Pancasila. Itu adalah kelompok PKI Arab, ya, yang mau menegakkan agama. Sahabat-sahabatku, ingat, Indonesia bukan tanah Arab. Ingat, Indonesia bukan agama Buddha. Indonesia bukan beragama Islam, Indonesia bukan agama Katolik, Hindu. Namun Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi yang tepat adalah Pancasila. Dengar ini, Pancasila berdaulat, bangsa selamat. Oleh sebab itu, hari ini saya mengomandokan, waspadalah, waspadalah. Ada kelompok-kelompok yang meneriakan perubahan-perubahan. Jelas perubahan mereka menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi negara Islam Indonesia. Karena itu, sahabat-sahabatku, sebangsa setanah air, angkat kepalan tanganmu dan kita satukan komando mengusir PKI-PKI Arab yang selalu bermain di tanah air negeri sendiri, dan mereka sudah berani mengatakan mereka adalah penguasa, mereka adalah tuan di atas tanah air negeri ini. Karena itu, saya Panglima CGTB Nusantara Bersatu dari Patriot Garuda Nusantara, satukan komando. Saya hari ini menyiarkan ini dari kota kelahiran saya, Surabaya, dan saya besar di Madiun. Satu komando untuk Madiun, jaga kedaulatan kota Madiun dari kelompok-kelompok PKI Arab yang telah jelas menolak ideologi Pancasila. Sahabat-sahabatku, Jawa Timur bangkit, ya. Hari ini kita bangkit, satukan komando, jaga Jawa Timur dari ideologi selain Pancasila. Ya, kita harus satu komando dan komandokan Pancasila berdaulat, Indonesia selamat. Terima kasih. Mereka yang berteriak tentang perubahan adalah kelompok PKI Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, merinding ketika saya mendengar pernyataan dari Panglima ini. Dia terang-terangan mengatakan bahwa mereka yang berteriak tentang perubahan-perubahan adalah kelompok PKI Arab. Saya berharap semoga pernyataan yang dilontarkan ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar hari ini masih ada yang namanya PKI? Dan terlebih khusus tadi adalah kelompok PKI Arab. Saya hanya takut saja bahwa pernyataan ini akan menimbulkan kegaduhan. Karena terus terang ya, saya melihat bahwa ini seolah-olah adalah pernyataan provokatif yang pada akhirnya akan menimbulkan keributan. Sekali lagi, semoga saja pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan kepada saudara dan saudari kita yang rasnya Arab yang saat ini berdomisili di Indonesia. Karena ini saya juga tidak bisa berkomentar banyak. Benar-benar merinding. Mereka yang berteriak tentang perubahan-perubahan adalah kelompok PKI Arab. Jika benar bahwa kelompok PKI itu masih ada sampai hari ini di bangsa dan negara ini, maka sudah layak dan sepantasnya kita-kita yang mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI ini harus berdiri tegak dan harus melawan. Jika itu benar ada. Tetapi kalau tidak ada, maka pernyataan ini adalah sebuah bentuk provokatif. Mari tetap kita gunakan akal sehat kita, karena setelah Pilpres ini saya melihat banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengandung umpan untuk mengajak orang-orang lain saling serang dan lain sebagainya. Mari tetap kita jaga kedamaian di bumi Nusantara ini. Mari kita simak lagi video-video yang lainnya. Baru ini aku lihat ya, yang kalah santai-santai aja, malah yang menang yang emosian. Itu pun menang katanya, belum diumumkan KPU. Lah, yang nggak kalian tahunya capek aku dulu itu di tanggal 14 itu, ku bonceng opungku, nenekku, udah itu istriku ku ajar-ajari untuk milih 03. Ternyata tanggal 13 aja udah disetting yang menang 02. Aduh. Tapi ya udah santai aja. Ini malah 02 yang emosian sama awak. Mana ini? Prabowo Gibran menang dalam satu putaran. Banyak sekali masyarakat yang bangga. Banyak sekali masyarakat yang senang dengan kemenangan Prabowo Gibran. Tapi yang susah itu Pak Pur. Karena nanti Pak Pur itu banyak pasien. Banyak orang yang stres. Dan juga banyak yang gila. Karena yang didukung itu kalah mutlak dengan 02 pasangan Prabowo Gibran. Apalagi calon DPR yang sudah menghabiskan uangnya untuk biaya kampanye dan juga untuk membeli suara kepada masyarakat sampai kalah mutlak. Kasihan bosku, kasihan.
Cuma Pak Pur lah yang bisa mengatasi hal ini. Dan juga yang penting buat para pendukung angka ganjil yang dulu pernah menyuarakan atau memfitnah menjelek-jelekan Prabowo Gibran, tenang aja. Kita ini walaupun pendukung Prabowo Gibran, kita tetap mencintai NKRI. Walaupun kita beda pilihan, kita tetap satu nusa satu bangsa. Merdeka, Indonesia maju bersama Prabowo Gibran. Teman-teman sekalian, silakan Anda berjoget, tapi Anda ketahui bahwa di minggu kedua Februari 2024, inflasi harga beras sebesar 1,65%. Harga beras sekarang menyentuh angka rata-rata Rp14.165. Silakan Anda berjoget dan menikmati inflasi yang semakin tinggi. Kita lihat inflasi minggu kedua Februari 2024 1,65% untuk beras. Harga sekarang, harga rata-rata beras adalah Rp14.165 per kilogram. Kita tunggu rilis untuk periode Maret 2024. Mumpung belum dihapus Agustit ya. Mau ketawa aku. Kira-kira dia udah tahu belum ya kalau ternyata makan siangnya nanti 2029. Atau kalaupun akan diwujudkan secepatnya atau 1 tahunan ini, maka yang terjadi adalah pihak pemerintah akan menarik pajak dengan segede-gedenya. Kalau pajaknya naik, otomatis semua harga juga naik. Nah, kalian jangan bilang, gak apa-apa pajak naik tuh yang bayar pajak itu orang kaya. Salah, kalian sekolahnya di mana, atau kalau kalian sekolahnya yang benar. Yang kena pajak itu semua rakyat. Mau miskin kayak mau sekarat juga kena pajak. Dah, dari mana? Dari setiap barang yang kita pakai ya. Jadi barang sekecil apapun, mau itu pempes, mau itu obat kutu rambut, atau mau apapun, itu semua ada PPN-nya. Jadi kita beli barang tuh kita otomatis sudah bayar pajak juga gitu loh. Dan kalau PPN-nya naik atau pajaknya naik, maka harga barang juga naik gitu loh. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kok bisa sih kenaikan harga hubungannya apa sama pemerintah, yaitu hubungannya salah satunya kenaikan pajak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang terasa sekali ya, semenjak memasuki bulan Februari ini, harga barang, harga minuman itu berangsur-angsur melonjak naik. Terus terang, kadang-kadang saya merasa kaget ketika pergi berbelanja, tiba-tiba harga-harga barang sebelumnya yang mungkin hanya 10.000 per kilogram, 9.000 per kilogram, sekarang sudah sampai di angka, contohnya kayak beras tadi itu sudah sampai di angka 15.000. Luar biasa. Dan saya berharap bahwa fakta-fakta yang terjadi saat ini, yang kita rasakan masyarakat Indonesia, jangan lagi ngeluh jika memang pada akhirnya bangsa kita harus menghadapi situasi yang seperti ini. Jangan lagi mempersalahkan pemerintah, jangan lagi mempersalahkan pihak-pihak penguasa di bangsa ini. Yang salah ya dari kita rakyat Indonesia. Karena setiap keputusan dari pemerintah, setiap kebijakan dari pemerintah pasti akan berdampak kepada rakyatnya. Dan ini yang kita rasa baru mungkin efek dari pemilu kemarin. Kita melihat perkembangan sampai di bulan Maret dan seterusnya. Apakah akan ada perubahan atau malah kita masyarakat akan dibuat semakin susah. Susah dalam mencari pekerjaan, susah dalam mencari nafkah, susah untuk membeli bahan-bahan makanan. Jadi ini adalah situasi yang sedang kita alami saat ini. Dengan suasana perpolitikan yang semakin hari semakin tidak baik-baik saja ini,
maka akan berdampak ke berbagai macam aspek. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa tetap berpositif thinking dalam menghadapi fenomena-fenomena yang ada di bangsa ini. Mari selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita mendengarkan keluh kesah dari pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya. Harus turun di jalan. Kampung KPU. Kampung KPU. Kampung KPU. Takbir. Kepung KPU, kepung KPU, kepung KPU. Nakal. Sabar Pak sabar. Ojo marah-marah. Ingat sudah tua, ingat asam urat. Marah-marah teriak-teriak kepung KPU mau ngumpulin rakyat seluruh Indonesia. Rakyat yang mana Pak Rakyat Indonesia yang mana yang mau dikumpulkan? Lawang 02 itu hanya kalah di 3 provinsi. Ngelihat nggak? Artinya hampir semua provinsi di Indonesia itu dimenangkan oleh 02. Terus Pak mau mengumpulkan rakyat Indonesia yang mana? Lawang hampir semuanya itu pendukungnya 02 kok. Hah? Mau ngumpulin rakyat Rohingya? Pak boyok wis lah. Sing ikhlas. Wis gak usah macem-macem pakai macam-macam segala. Nanti kalau ketangkep polisi baru sedih nangis. Maafin aku. Pak wis saiki wis selesai pemilune. Saiki sing akur, sing adem ayem, ben wae Pak Prabowo sing mimpin. Kita sebagai rakyat mendoakan semoga pemimpinannya Pak Prabowo itu baik, bagus. Indonesia maju, sejahtera rakyatnya, disegani dunia, ngono lho Pak. Ojo malah provokasi begitu, nggak baik. Yo, piye to? Wes bersatu. Kalau rakyat bersatu, Indonesia iki maju. Nek rakyat iki bersama, Indonesia jaya. Oke. Lagi saya memanggil teman-teman semua pendukung Anies besok selesai jumatan kita demo di KPU Bawaslu agar kecurangan-kecurangan yang kami temukan itu segera ditindaklanjuti, jangan dibiarkan. Ada 2 masalah. Tadi katanya Ketua MK kembali lagi ya. Nah ini juga hati-hati, jangan sampai kita berperkara di MK. Mereka yang menang lagi. Karena itu juga orangnya Jokowi semua. Maka itu kapan? Semua sepakat ya, jangan datang cuma besok 60 ribu jam 2 siang Jumatan di Sunda Kelapa. Oke, di belakang ya. Oke, semua sampaikan ke keluarga pendukung Anies. Kita kumpul, kita demo. Keluarkan dulu surat izin. Jangan. Izin dulu. Ini surat aja kakak. Kita bergerak. Demo nggak perlu izin. Tidak perlu izin. Demo nggak wajib izin. Untuk beritahuan. Jadi tidak perlu lagi izin di Anies, tidak perlu lagi izin di Timnas. Hari ini saatnya rakyat bersuara. Maju. Itu. Maju lawan kecurangan. Kita tahu kecurangan. Besok selesai jumatan kita demo di KPU Bawaslu. Aduh kakak Fritz alur boye, beta minta maaf tapi beta sudah sanggup predek ini drama. Beta minta tolong untuk hentikan semuanya. Stop suka kakak Fritz. Beta lihat di setiap kakak pun fitini kakak ke
makan yang lahap sambil menjelaskan, sambil ajak orang berdebat. Kakak ini tiap hari hanya ajak orang berdebat. Sudah tahu kakak itu ada tulis nama di situ. Fritz Aloboy, SH, ST, MSC, MS Glow. Pokoknya begini kakak, sudah kakak tunggu, saya duduk santai-santai, tenang-tenang, saya tenang teduh. Kenapa ini semua orang sudah tahu kakak nih sampai di Papua sana, di Timur Leste sana. Semua sudah tahu kakak hanya karena perkara kakak nih ajak orang berdebat terus. Ada saya yang kakak buat apa di Pak Anies depan rumah situ terus deng topi miring le. Sudah pulang suku dulu baik, kasihan istri anak di kampung sana bawa-bawa nama Alor le. Stop suka kakak orang Alor langsung suka kakak. Merenti su kakak nih om tuh habis kok sampai ke stres nih. Buka VT hanya setiap muncul kakak pun gigi, kakak pun mulut, kakak pun muka. Stop mentam bikin panjang gelar tuh MS dong tuh. Pakai MS Glosa. Oke guys, dalam cuplikan video di season ini kita mendengarkan bersama-sama bagaimana ada ungkapan kekecewaan dari pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan, dan bahkan kemarin itu mereka sudah membuktikan mereka turun untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU. Mereka menolak tentang pemilu curang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya hanya mau menggarisbawahi bahwa negara kita ini memang negara yang demokrasi dan kita pun bebas berpendapat. Tetapi di sisi lain perlu kita ketahui bersama-sama bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada kita semua, baik itu pendukung dari 01 maupun 03, jika memang pemilu itu curang, maka satu hal yang perlu kita lakukan, kumpulkanlah semua bukti-bukti kecurangan itu dan silakan diproses. Silahkan dilaporkan, silahkan itu dijalankan dengan mekanisme dan aturan yang sudah berlaku di bangsa dan negara ini. Kumpulkan saja semua bukti-bukti kecurangan itu. Tidak usah kita pergi berteriak-berteriak, hanya bikin buang energi, buang waktu. Cobalah lakukan cara-cara yang elegan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Jangan sampai pihak sebelah akan menilai bahwa ketika kita berteriak, berkoar-koar, melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya, mereka di sebelah, kelompok di sebelah malah goyang kaki. Mereka tertawa. Mari, sekali lagi saya garis bawahi bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Ayo, kita berpikir secara kritis, gunakan logika akal sehat kita, diskusikan persoalan ini dengan para pakar, para ahli, untuk menyelesaikan persoalannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita jalankan, yang harus kita lalui saat ini. Percuma kita melakukan aksi unjuk rasa jika pada akhirnya tidak akan menyelesaikan persoalan itu. Terkecuali memang benar-benar sudah darurat dan juga semua proses yang sudah kita lakukan tidak digubris oleh pihak penegak hukum, baik itu dari KPU-nya, Banwaslu-nya, maupun pihak-pihak penguasa di bangsa ini. Mereka tidak pernah gubris lagi dengan suara-suara dari kita, sekalipun kita sudah menyerahkan bukti dan lain sebagainya. Mungkin ya titik terakhir adalah aksi unjuk rasa untuk menolak segala keputusan. Tetapi selama setiap persoalan itu masih mampu untuk kita diskusikan secara baik-baik, selesaikan persoalan ini secara baik-baik, saya sangat yakin dan percaya bahwa pasti akan ada titik penyelesaiannya.
daripada nanti kita ditertawakan oleh orang lain, kita dianggap tidak berkualitas dan lain sebagainya. Mari kita ciptakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Diskusikan dengan orang-orang yang paham benar tentang persoalan ini. Kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan pemilu itu. Lalu mulailah kita berproses. Itu adalah cara yang paling baik, cara yang paling elegan, entah itu dari paslon 01 maupun dari orang-orang di paslon 03. Karena terus terang, sudah banyak sekali cuplikan-cuplikan video di media sosial yang berbicara tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Bahkan saya yang rakyat jelata ini menilai bahwa mungkin sejarah akan mencatat pemilu yang terburuk terjadi di tahun 2024. Karena merinding ketika saya melihat ada berbagai macam bentuk kecurangan yang seolah-olah sudah diatur secara sistematis, secara terstruktur dan masif. Tapi apapun itu, mari kita lawan dengan cara-cara yang elegan. Kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu. Bawalah bukti-bukti itu ke KPU atau ke Bawaslu agar mereka bisa melihat dan bisa menjadi satu kekuatan hukum untuk kita. Mungkin itu adalah pemikiran saya ya, daripada kita harus melakukan aksi unjuk rasa yang pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan, keributan dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan lagi. Halo KPU, selamat malam. Beta Tua Adat mau menyampaikan saya punya kegelisahan sedikit, kerisauan hati yang mendalam karena dari aplikasi Sirekap yang saya pantau dan kami pantau ini ada sedikit kesalahan-kesalahan begitu, bahwa tolong untuk protek itu aplikasi. Memang ini bukan real count, tapi data-data yang sudah masuk kami pantau itu kadang naik kadang turun. Nah, ini akan menimbulkan kami sebagai masyarakat kampung dan kecil ini risau, dan kok tadi angkanya sekian, sekarang justru turun angkanya begitu loh. Dan kami juga memantau setiap TPS itu kan hanya dibatasi 297 sampai 300 ya. Itu sepengetahuan saya. Tapi kok ada yang sampai 800. Dari mana itu? Ya kami berharap mungkin ini namanya juga aplikasi website atau apa itu. Pasti ada celahnya, tapi kami memohon supaya, karena ini berkaitan dengan suara masyarakat banyak, tolong untuk diprotek begitu, dijaga. Dan juga ini Tua Adat mau menyampaikan untuk tolong diklarifikasi begitu. Dan apakah hanya Tua Adat yang memantau itu aplikasi naik turun begitu, atau ada juga penonton ini yang mengalami? Tolong di komentar, kita diskusi santai, ringan dan hangat sambil kita menanti. Dan juga untuk kepada semua KPPS, petugas-petugas yang KPU itu dimanapun Anda berada, Tua Adat hanya mendoakan semoga perjuangan, kebaikan dan kesehatan, keberlimpahan Tuhan berkati selalu perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu KPPS dan petugas-petugasnya, terutama petugas KPU. Semoga diberikan sehat walafiat, jaya Indonesia, dan semoga ini ada tanggapan. Ya, tolong menanggapi karena kami gelisah ini. Tolong ya. Ya, ini sedikit dari Tua Adat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia kuat, Indonesia jaya. Hormatku.
Teman-teman, kita barusan rapat ya seharian di sini menjelajahi data KPU ya. Setelah kita jelajahi lebih jauh lagi, justru kita menemukan hal-hal yang super aneh, yaitu penggelembungan suara di banyak sekali TPS. Oleh karena itu, kalau hari ini ada beberapa pihak yang menyatakan kemenangannya atas pemungutan suara kemarin, itu agak aneh ya. Kenapa? Karena dasar untuk menyatakan kemenangan itu sama sekali tidak ada. Sebab apa? Data yang disajikan oleh KPU nggak ada, belum ada. Kalaupun ada hari ini data disajikan oleh KPU, itu adalah data yang sebetulnya juga masih banyak yang aneh, sangat dipertanyakan. Bayangkan ada satu TPS, ya pemilihnya 1,5 juta orang, dan ada banyak puluhan TPS lagi, mungkin ratusan TPS lagi yang menyajikan data yang menggelembung. Bayangkan itu. Dan data-data seperti itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dijadikan dasar untuk merayakan kemenangan. Kan ada di mana kewarasannya itu? Seharusnya itu malu orang-orang yang menyatakan diri sudah memenangkan Pilpres ini. Ya, mohon maaf ya. Seharusnya Anda malu itu merayakan kemenangan dalam keadaan yang tidak ada dasar sama sekali. Oke, teman-teman, mari kita ikuti terus dan kita kawal proses penghitungan suara. Ya, kita buktikan bahwa kita pastikan bahwa Pilpres ini atau penghitungan suara ini berjalan dengan jujur dan adil. Ya, kita buktikan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di mana-mana. Plus juga satu lagi, coba masing-masing kita buat data pembanding. Nah, ini penting nih. Jadi tidak hanya membuktikan kecurangan, tapi juga membuat data pembanding yang akan kita bandingkan nanti dengan datanya KPU maupun data dari pihak mana-mana. Dengan begitu maka kita bisa berharap bahwa hasil Pilpres ini betul-betul hasil yang sangat bisa kita jadikan rujukan dan memiliki justifikasi yang tepat untuk Indonesia. Oke, demikian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Juri? Balikin uang serangan pajarku kemarin. Loh, kenapa Juri? Kok diminta lagi? Kenapa? Kamu udah nyoblos calegku kemarin kan? Nyoblos kok aku Juri? Nyoblos di mana kamu? Perasaan rumah sini 4 orang ku kasih serangan pajar. Kenapa suara calegku di TPSmu cuma 1? Mana aku tahu. Ada apa Juri? Kenapa jadi? Kenapa suara calegku di TPSmu cuma 1? Perasaan kalian berempat saya kasih serangan pajar. Siapa 3 di antara kalian yang gak milih? Mana tahu, aku lo milih. Aku milih Juri. Aku milih. Kita semua. Milih semua. Kalau kalian semua milih, kenapa suaranya cuma 1? Alah, kalian tuh semua munafik. Mau uangnya aja, tapi nggak mau milih. Kapok, masih mau kamu money politik. Sorry bos, kita milih pakai hati nurani. Uang sedikit sosok money politik. Pengusaha aja modal dikit bangkrut apalagi caleg. Maaf juga lawan Prabowo bukan Jokowi. Jadi PDI tanpa Jokowi bisa apa? Loh, piye to wong iki? PDI tanpa Jokowi tetap partai nomor 1, no dong apa ora? Jadi dari sini sudah jelas, satu-satunya partai yang paling konsisten ikut cuma PDI. Mau ada Pak Jokowi, mau ada tidak, tetap partai nomor 1. Tapi justru partainya Pak Jokowi sendiri gagal masuk Senayan. Oh ya, satu lagi, biarpun capresnya kalah PDI, tetap nomor 1 kalah secara terhormat. Biarpun ada kejanggalan, partainya nomor 1, capresnya nomor buntut. Kan jadi aneh. Masa iya? Partai PDI punya suara 16% lebih, suara Pak Ganjar 16%. Terus yang lain kemana? Tapi kita lihat hasilnya keputusan KPU nanti, oke? Kita saksikan saudara-saudara Anwar Usman kembali memasuki lapangan setelah lama tak nampak di layar kaca. Seorang wasit yang sempat mendapatkan kartu merah karena pelanggaran kode etik berat. Bola politik mengarah pada hasil konversi Sirekap yang bermasalah di ribuan TPS di seluruh Indonesia. Bola politik di-shooting oleh pemain 02 ke depan gawang. Sayang sekali pemirsa, makan siang dan susu gratis direalisasikannya 4 tahun yang akan datang. Sorry ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Ada beberapa poin penting yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama terkait
dengan deklarasi dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di beberapa video saya yang sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa saat ini deklarasi yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah deklarasi Presiden Quick Count. Kenapa? Karena memang dari KPU sendiri, pihak penyelenggara belum mengumumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu yang perlu kita camkan. Mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Berpikirlah secara waras, klaimlah hasil kemenangan itu pula secara waras. Apa ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang namanya Presiden Quick Count itu? Dan hasil quick count itu bukan hasil realnya. Hasil realnya adalah rekapitulasi dari KPU. Inilah suatu kebodohan menurut saya ketika kita mengklaim sesuatu tanpa ada dasar, tanpa ada landasan yang kuat. Saya hanya takut saja bahwa tragedi di tahun 2019 yang sampai-sampai Bapak Prabowo Subianto sujud syukur itu bisa terulang kembali. Waspada. Dulu saya masih ingat ketika dari tim kemenangannya menyampaikan bahwa ya Prabowo sudah menang, langsung deklarasi kemenangan bahkan sampai sujud syukur. Dan di pemilu 2024 ini masih terulang kembali dengan gejolak-gejolak yang sama. Baru hasil quick count sudah deklarasi kemenangan satu putaran. Sementara dari KPU sendiri belum menyampaikan data apa-apa atau belum mengeluarkan statement apa-apa tentang kemenangan pemilu di tahun 2024 ini. Semoga saja tidak ada yang stroke atau tidak ada yang mendadak mati jika pada akhirnya bahwa yang menang itu bukan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan apalagi saat ini ada banyak sekali kasus kecurangan yang ditemukan oleh Banwaslu. Seingat saya kemarin dalam konferensi pers, itu sudah ada 9.000 kasus lebih. Kasus tentang kecurangan. Dan yang lebih spesial lagi tentang penggelembungan suara. Itu luar biasa. Dan saat ini ada banyak pihak yang lagi mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. Bukti penggelembungan suara. Yang terjadi antara di web resminya KPU dengan data realnya. Bagaimana tidak dalam satu TPS suaranya bisa mencapai 136.000 lebih. Bahkan ada yang sampai 500.000 lebih. Luar biasa. Sekali lagi, bahwa klaim kemenangan yang dilakukan oleh kubu 02 ini tidak punya landasan hukum. Klaim yang tidak berasaskan pada seruan dari KPU atau apapun itu. Karena setahu saya sampai hari ini KPU belum mengeluarkan pernyataan tentang kemenangan pemilu ini. KPU masih menghitung suara-suara yang masuk dari semua provinsi yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan demikian,
Saya hanya berharap bahwa kepada pendukung dari paslon 02, mari kita harus bisa menggunakan logika akal sehat kita dan berpikirlah secara waras. Jangan kita hanya asal bacot, tidak punya dasar, tidak punya kekuatan. Nanti ketika gagal, bahaya. Banyak yang akan kena penyakit stroke. Lalu berikutnya, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mencoba untuk menganalisa sebuah statement atau sebuah pernyataan yang juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tentang pernyataannya begini, PDIP itu besar karena ada Bapak Jokowi. Sekarang saya balik, apakah seorang Jokowi akan menjadi presiden jika tanpa PDIP? Karena banyak sekali narasi-narasi yang menggiring masyarakat bahwa PDIP bisa seperti sebesar sekarang ini, itu hanya gara-gara Bapak Jokowi. Tapi lo kenapa saat ini di pemilu 2024 tanpa Joko Widodo PDIP tetap nomor 1? Ini adalah jawaban kepada kalian-kalian ya, yang selalu berkuar-kuar, yang selalu mengatakan bahwa PDIP itu besar karena ada Jokowi. Mari berpikirlah secara waras. Anak ayam itu ada karena ada induk ayamnya. Atau telur ayam itu ada karena ada induk ayamnya. Jangan kita memutarbalikkan fakta lalu membodohi masyarakat atau membodohi orang lain. PDIP itu adalah induk yang melahirkan seorang anak yang bernama Presiden Joko Widodo. Mari, semoga ini bisa membuka mata hati kita, bisa memberikan sebuah jawaban kepada kita, karena di pemilu 2024 ini adalah bukti dari narasi-narasi yang selama ini selalu mengatakan bahwa PDIP itu besar karena ada Jokowi. Tetapi jawabannya kali ini, rakyat Indonesia mengetahuinya bahwa tanpa Jokowi, PDIP tetap nomor 1. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir bisa menambah wawasan kita semua, ataupun ada informasi-informasi baru yang bisa kita peroleh. Itu saja tanggapan singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah pemikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.